Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kegiatan pembelajaran kita yaitu materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum kita membahas tentang materi pembelajaran, sebelumnya Ibu ingin tanyakan apa kabar buat semuanya? Apakah dalam keadaan sehat? Semoga Ibu doakan di sini semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Walaupun kita masih dalam pandemi seperti ini, belajar dari rumah, tapi kalian tetap harus bisa menjaga kesehatan dan tetap melaksanakan kegiatan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Salah satunya dengan menggunakan media ini, kalian tetap bisa belajar di rumah seperti biasa. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Sebelumnya mungkin ini bukanlah materi yang baru ya buat kalian, bukan. Tapi ini adalah materi lama, yaitu materi SMP yang diangkat kembali dan kita bahas kembali saat ini. Nah, mungkin banyak yang lupa, sistem pertidaksamaan linear itu seperti apa ya? Karena mungkin udah banyak pembelajaran tambahan yang kalian dapat, terkadang materi yang lama akhirnya terlupakan. Nah, mari kita saksikan, mari kita simak secara baik-baik materi pembelajaran tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, lanjut. Jadi, indikator yang ingin kita capai yaitu bahwa kalian paham tentang pertidaksamaan linear dua variabel, kalian paham tentang karakteristik masalah otentiknya yang berkaitan dengan model matematika sistem persamaan linear dan variabel, dan kalian mampu menerapkan sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu dan menyajikannya masalah kontekstual dan menjelaskannya sehingga kalian bisa menentukan penyelesaian dari soal yang disajikan. Jadi di sini sesuai dengan tadi yang Ibu jelaskan bahwa tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat mendefinisikan pertidaksamaan, kalian bisa menentukan himpunan penyelesaian, lalu kalian bisa dapat mengubah masalah kontekstual ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Menu yang akan kita bahas yaitu yang pertama yaitu materi, lanjut ke contoh soal, lanjut ke latihan. Lanjut yang pertama yaitu materi. Apa itu pengertian sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, di sini dijelaskan jika X dan Y, jadi ada dua buah variabel, X dan Y, atau P dan Q, yang penting dua variabel. Nah, merupakan variabel, sedangkan A, B, dan C adalah sebuah konstanta. Dalam artian konstanta adalah angka. Benar. Pertidaksamaan linearnya dapat dituliskan dengan AX plus BY kecil dari C. Lalu, AX plus BY besar dari C. Lalu, AX plus BY kecil sama dengan C. Lalu ada lagi AX plus BY besar sama dengan C. Nah, jadi apa yang dapat disimpulkan? Bahwa sistem pertidaksamaan linear itu kalau pertidaksamaan itu menggunakan lambang-lambang seperti besar, apalagi kecil, apalagi besar sama dan kecil sama. Nah, itu. Sedangkan linear adalah pangkat 1. Sedangkan dua variabel, yaitu kita menggunakan dua variabel. Contohnya di sini adalah X dan Y. Atau P dan Q, atau A dan B. Nah, itu adalah variabel-variabel yang dapat kita gunakan. Lanjut. Untuk lebih memahami pengertian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita bisa melihat dari video yang disajikan. Video ini telah Ibu share melalui SIM Sekolah Fadilah. Kalian di sana udah mungkin pasti udah bisa membaca, udah pasti bisa menyimak, dan pasti udah bisa menyimpulkan. Karena ini minggu yang lalu Ibu kirimkan sebagai bahan acuan kita untuk pembelajaran hari ini. Nah, dari video yang disajikan ini, kita akan mengambil beberapa kesimpulan.
Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu mengenai bagaimana bentuk penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi menurut kalian, langkah apa yang dapat diambil dalam menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Ya, sesuai dengan penjelasan dari video yang tadi yang udah kalian simak. Nah, jadi ada 3 bentuk penyelesaian dalam menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk titik potong dengan sumbu X, itu syaratnya apa? Syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0. Ya, tapi kalau titik potong dengan sumbu Y, syaratnya apa? X sama dengan 0. Nah, itu dia. Lalu yang kedua, melukis garis pembatas. Melukis garis pembatas, kita mengambil dari titik-titik yang telah diketahui tadi. Lalu yang ketiga, tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah yang diambil itu daerah yang seperti apa? Kita ambil dari lambang yang digunakan, yaitu tadi lambangnya apa? Besar, kecil, besar sama, dan kecil sama. Nah, lanjut. Nah, jadi ada aplikasi yang bisa digunakan untuk menggambar langsung grafik fungsi linear, yaitu adalah aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra ini sering digunakan untuk menentukan berbagai macam bentuk penyelesaian soal matematika. Salah satunya ya ini, sistem pertidaksamaan linear satu variabel, dua variabel, lalu kuadrat. Nah, itu bisa semuanya menggunakan aplikasi GeoGebra. Kalian bisa mempelajarinya di tutorial YouTube yang udah Ibu share. Kalian bisa pelajari di sini karena ini sangat berguna banget buat kalian. Nantinya jikalau misalkan pengaplikasian ini bisa digunakan langsung di kehidupan sehari-hari. Lanjut. Contoh soalnya. Sekarang, perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X plus Y kecil sama dari 10, di mana X besar dari 1 dan Y besar dari 1. Lalu yang kedua, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus 3Y besar sama dari 18, X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Lalu yang ketiga, tentukanlah sistem pertidaksamaan untuk daerah yang diarsir. Berarti daerahnya yang ini ya, yang diarsir. Nah, kita menentukan. Kalau tadi pertidaksamaannya diketahui, kita akan membuat gambar. Nah, sekarang gambarnya diketahui, yang akan kita cari adalah sistem pertidaksamaannya. Nah, bagaimana bentuk penyelesaian yang pertama? Nah, langkah penyelesaiannya yaitu soal yang ada tadi adalah X plus Y besar sama dari 0, besar sama dari 10. Kita buat dia menjadikan sebuah persamaan garis lurus, di mana tadi lambang besar sama, kita ubah menjadi sama dengan. Sesuai dengan tadi, yang penjelasan yang tadi, bahwa langkah pertama adalah menentukan titik potong. Titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Dari yang ini, 0, 0 yang ini, X-nya yang diganti, disubstitusi ke persamaan ini, maka diperoleh nilai X dan Y. Nilai X dan Y ini dia, 0. Titik potong dengan sumbu Y-nya 0,10, titik potong dengan sumbu X-nya adalah 10,0. Nah, ini kita pindahkan ke grafik fungsi. Lalu tadi 0,10, 0,10 ini dia. 10,0 ini dia. Nah, kita hubungkan. Tuh. Maka daerahnya kita belum bisa menentukan daerahnya. Nah, sekarang kita menggunakan garis bantu. Nah, menggunakan garis bantu ini apa? Garis bantu ini adalah garis penyidik. Artinya apa? Daerah yang memuat 0,0. Nah, jika X-nya 0, Y-nya 0, benar nggak kecil sama dengan 10? Nah, kita lihat di sini, lambang yang digunakan adalah
kecil sama. Kalau kecil berarti arah arsirannya yaitu ke bawah. Nah, arah arsirannya yaitu ke bawah. Lalu kalau dia ada samanya, kecil sama, karena ada sama berarti garisnya adalah garis benar atau garis tanpa putus-putus. Tapi kalau dia kecil saja atau besar saja, maka garis yang kita gunakan adalah putus-putus. Nah, itu bedanya. Oke, sampai situ paham? Lanjut. Yang kedua. Soal yang kedua tadi, 2x plus 3y. Nah, tadi lambang yang digunakan adalah besar sama. Kalau besar sama berarti arah arsirannya kemana? Dari sini dulu kita analisa, berarti arah arsirannya ke atas. Ya kan? Nah, ke atas. Garis putus-putus atau tidak? Tidak. Nah, tadi lambang yang digunakan besar sama kita ubah jadi bentuk persamaan. Jadi besar sama menjadi sama dengan. Kita cari lagi titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Diketahui dua buah titik. Kita ambil garisnya langsung. Kita tentukan arahnya, yaitu arahnya ke atas. Berarti inilah daerahnya yang daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, kamu bisa menyelesaikannya sendiri sesuai dengan bentuk-bentuk yang ada tadi. Dan kalian juga bisa mempelajarinya di sini. Kalian buka halaman yang ini dan kalian bisa mempelajarinya di sini untuk pembelajaran lebih lanjut. Lanjut. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, yuk kita coba ke latihan mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan juga jangan lupa untuk tetap menggunakan forum diskusi kalian yang ada di SIM Sekolah Fadilah. Kita akan tetap berdiskusi di sana. Apa yang tidak kalian pahami, kita semuanya tetap berdiskusi di sana. Apapun pengalaman belajar kalian yang kalian dapatkan, itu kita sharing di sana. Apapun itu. Nah, jadi tetap gunakan forum diskusi yang ada di SIM Sekolah Fadilah. Oke, nih. Sekarang, nah ini ada selanjutnya nih. Bagaimana soal yang diberikan seperti ini? Nah, bagaimana soal yang diberikannya seperti ini? Luas daerah parkiran, berarti ini adalah masalah kontekstual. Artinya apa? Masalah kehidupan sehari-hari yang bisa berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, Ibu pingin kalian baca ini, kalian simak ini, lalu tentukan jawabannya. Nah, kalau kalian merasa kebingungan, lihat nih, laman yang udah Ibu jelaskan di sini, laman yang udah Ibu tulis di sini sebagai acuan kalian mengerjakan yang ini. Nah, hasil jawaban yang ini nanti Ibu tunggu di SIM Sekolah Fadilah. Kalian upload jawabannya di sana, Ibu tunggu kita lihat hasilnya, pembahasannya nanti akan Ibu bahas di forum diskusi. Oke? Lanjut. Sebagai latihannya juga, kalian tetap harus mengerjakan latihan. Latihannya dikerjakan di buku catatan, lalu kalian foto dan upload penugasannya di SIM Sekolah Fadilah. Nah, dan ingat, tiap-tiap langkah penyelesaiannya dibuat secara lengkap. Nah, batas waktu pengumpulannya tetap hari ini pukul 5. pukul 15. Ibu tunggu. Nah, lanjut. Soal latihannya seperti apa? Ada 2 soal yang akan Ibu sajikan, yaitu yang pertama tentukan DHP. DHP itu apa? Daerah himpunan penyelesaian. Soal yang kedua apa? Soal yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Masalah kontekstual ini tadi udah Ibu jelaskan adalah masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, nah itu dia bahan yang bisa Ibu materi yang bisa Ibu sampaikan terkait tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik. Semoga media ini bisa kalian pergunakan agar bisa memahami materi tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, Ibu harap kalian bisa paham dan bisa mengikuti arahan dari penugasan yang telah Ibu sampaikan tadi. Dan lagi, kita kembali ke
SIM Sekolah Fadilah. Di sana kita upload tugas, kita latihan, dan kita akan berdiskusi di sana. Oke, sampai jumpa. Demikian dari Ibu. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.